Habib Zaini bertanya, Syekh Mahdi Ar-Raja'i menjawab. Yang bertanya koplak, yang menjawab sudah terbantahkan 1 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita telah berada di kediaman Ayatullah Mahdi Raja'i. Beliau merupakan muhakkik kitab Syajaratul Mubarakah miliknya Fakhrur Razi. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zaini. Dan insya Allah pertanyaannya akan kita bacakan satu persatu dan kita akan mendengarkan jawabannya secara langsung dari Ayatullah Mahdi Raja'i. Pertanyaan akan dibacakan dalam bahasa Arab dan jawabannya akan dibacakan dalam bahasa Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, doa saya selalu kepada saudara-saudari semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, diberikan kita kesehatan yang sempurna sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, juga menjalankan aktivitas ibadah yang sebaik-baiknya pula. Dijadikan semua yang kita lakukan bermakna dan bernilai ibadah, berguna bagi diri, keluarga, bangsa, dan negara. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, menjadi jelas bocoran voice note tempo hari ketika Zaini, Lora Zaini diberikan tugas atau mengajukan proposal untuk menelisik nasab ke luar negeri. Kali ini benar-benar Zaini telah datang ke Iran menemui Mahdi Ar-Raja'i, Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Padahal di awal-awal ketika kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, Ba'alawi, Robitoh Alawiyah dan para pendukungnya itu menuduh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai orang Syiah karena mengambil rujukan kitab yang ditulis, yang ditahqiq oleh orang Syiah. Dari sini kita sudah menjadi jelas ketika pertama para habib omon-omon kalau kitabnya orang Syiah itu tidak bisa dijadikan rujukan karena pahamnya beda dengan paham ahli sunnah wal jamaah, dan waktu itu menolak sama sekali. Tetapi kali ini demi memperoleh legitimasi, demi mendapatkan keyakinan kalau nasab Ba'alawi itu nyambung sampai kepada Rasulullah, maka Zaini datang bertemu langsung dengan Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang dulu dianggap sebagai orang yang berseberangan dan kitabnya tidak bisa dijadikan rujukan, apalagi ucapan-ucapannya. Ini namanya orang sudah meludah dijilat kembali. Nah, dalam pertemuan yang katanya pertemuan itu diadakan di rumahnya Syekh Mahdi Ar-Raja'i, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang membacakan pertanyaan itu, di mana pertanyaan itu dibuat oleh Zaini Lora yang dari Madura itu. Pertanyaan pertama diawali dengan narasi sedikit, di mana narasi itu disampaikan bahwa Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menanyakan kesahihan nasab Ba'alawi, di mana Ubaidillah itu tidak ada, sementara yang menyebutkan
dalam kitab yang disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu hanya 3 anak, tidak ada nama Ubaidillah, yakni Hasan, Husain, dan Ali. Ini narasinya. Kemudian pertanyaannya, apakah ketetapan Kiai Imad yang tidak mengakui Ba'alawi datuknya bernama Ubaidillah tidak ada disebutkan dan bukan anak dari Ahmad bin Isa? Pernyataan Kiai Imad itu dianggap bertentangankah dengan kaidah atau sesuaikah dengan kaidah ilmu nasab? Itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya, ketika Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak menganggap bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa, adakah pernyataan Ki Haji Imad itu berselisih atau melanggar kaidah ilmu nasab? Maka saudara-saudara sekalian, dari jawaban Syekh Mahdi Ar-Rojai itu disimpulkan, bisa kita simpulkan bahwa syuhrah itu sudah cukup menjadi dalil. Jadi kaidah pokok dalam ilmu nasab, kata Syekh Mahdi Ar-Rojai, dan ini dijadikan sebagai jawaban bahwa syuhranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu cukup menjadi dalil kalau Ubaidillah itu adalah nasab anaknya Ahmad Al-Muhajir. Itu inti jawaban. Jadi lagi-lagi selalu menggunakan syuhrah wa istifadah. Padahal jawaban Syekh Mahdi Ar-Rojai ini sudah kuno dan sudah terlalu remeh, dan itu sudah diungkapkan 1 tahun lebih yang lalu bahwa syuhrah tidak cukup karena syuhrahnya itu setelah abad 9 Hijriah, sementara abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 tidak ada yang mengenal. Terus syuhrah dari mana? Ini sudah dijawab, tapi Zaini masih ngotot minta jawaban langsung dari Syekh Mahdi Ar-Rojai, dan ternyata jawabannya sudah diungkap oleh Ba'alawi, oleh Rabita Alawiyah 1 tahun yang lalu. Jawabannya sama. Artinya apa? Tidak ada nilainya pertanyaan yang diajukan oleh Zaini, dan tidak ada gunanya jawaban dari Syekh Mahdi Ar-Rojai, karena lagi-lagi Syekh Mahdi Ar-Rojai hanya mendasarkan ilmu nasab itu adalah syuhrah cukup. Maka saudara, jelas itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebagai narasinya, sebelum pertanyaan diajukan, narasinya kira-kira ringkasannya seperti ini. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menolak dasar syuhrah yang menjadi kaidah umum dalam fikih itu. Jadi kaidah syuhrah itu hanya ada di kaidah fikih, dan fikih itu tidak cukup bisa menjangkau untuk keturunan yang sudah berabad-abad lamanya. Kalau syuhrah wa istifadah dari cucu, bapak, orang tua, atau kakek dan kakeknya, mungkin itu bisa diterima. Tapi karena ini sudah berabad-abad, maka teori syuhrah wa istifadah yang menjadi kaidah fikih ini sekali lagi masih tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab genealogi buat generasi yang sudah lewat bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya. Lalu dipertanyakan dengan narasi di atas tadi, pertanyaan
Singkatnya, saya singkat sendiri, dari Zaini, begini pertanyaan. Apakah pendapat Anda tentang penolakan terhadap syuhrah? Jadi, yang pertama tadi, Syekh Mahdi Ar-Rajai mendalilkan bahwa untuk nasab itu cukup dengan syuhrah. Lalu syuhrah itu ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani karena terlampau lama waktu, tenggat waktu antara Ubaidillah sampai munculnya nama Habib Ali Sakron itu berabad-abad lamanya, sehingga syuhrah ditolak. Nah, di sini Zaini bertanya, bagaimana pendapat Anda kalau Kiai Haji Imaduddin menolak kaidah syuhrah ini? Apa jawabnya? Saya ringkaskan jawaban itu. Syekh Mahdi Ar-Rajai menyatakan, para ahli nasab tidak punya akses mengetahui syuhrah mulai dari abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Itu jawabnya. Bagaimana bisa tahu? Tidak punya akses. Alasannya, jadi karena nggak ada alasan, maka cukuplah syuhrah itu di abad belakangan. Kemudian Syekh Mahdi Ar-Rajai dengan pendapatnya, dia menyatakan, ya nggak mungkin bisa, karena kitab-kitab lama, kitab-kitab sezaman itu sudah dilenyapkan, katanya. Tidak ada. Kemudian alasan berikutnya, keturunan-keturunan Ubaidillah pada saat itu mulai abad 4 sampai abad 9 itu ngumpet, tidak mungkin menampakkan diri karena situasinya, katanya. Jadi saudara, ini pendapat, padahal kita tahu ulama-ulama Yaman pada abad 4 sampai abad sekian itu adalah ulama-ulama yang produktif, yang menulis apa saja yang bisa ditulis. Dan tradisi keulamaan zaman dulu, mereka adalah orang-orang yang mengabadikan, mendokumentasikan setiap pendapat atau setiap ilmu yang dia ketahui, sehingga bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi ini adalah alasan yang dibuat-buat seakan-akan abad itu terjadi kekacauan sehingga keturunan Ubaidillah pada ngumpet sehingga tidak diketahui, tidak ada tulisan yang ditinggalkan. Padahal tidak ada ceritanya abad itu ulama punya ketakutan demi menebarkan, demi menyampaikan kebenaran. Tidak ada ceritanya. Bahkan yang dikatakan oleh keturunan Ba'alawi, semacam Fakih Muqaddam, dikatakan dia seorang mujahid mutlak. Masa iya sih mujahid mutlak tidak punya tulisan, tidak punya jejak, tidak ada karyanya? Bagaimana bisa dianggap sebagai mujahid kalau tulisan saja nggak punya, pendapat saja nggak punya, kitab saja nggak punya, nggak ada yang dikarang, nggak ada yang ditulis? Masuk akalkah? Inilah logika-logika sampah yang dibangun untuk membela dengan segala daya dan upaya kalau Ubaidillah itu adalah tokoh nyata. Padahal sekali lagi, Ubaidillah tokoh fiktif. Kalau toh ada, itu ada Ubaidillah, tapi bukan keturunan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan demikian disampaikan. Ini sama saja dengan alasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tidak mungkin zaman itu, waktu itu ada orang menulis nasab pret. Ini adalah alasan yang dibuat-buat. Sama Mahdi Ar-Rajai. Yang ketiga, saudara sekalian, pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Zaini Lora Madura itu diawali dengan narasi. Narasinya, jika tidak ada kitab sezaman, kemudian nasab tersebut dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani CS, pertanyaan Zaini kepada Syekh Mahdi Ar-Rajai, apa pendapat Anda jika kitab sezaman itu tidak ada dan nasab Pak Alawi dibatalkan, dianggap tidak nyambung? Bagaimana pendapat Anda? Itu pertanyaan singkatnya. Kita dengarkan jawaban dari Syekh Mahdi Ar-Rajai. Jawaban singkatnya, ringkasan saya sendiri ini. Katanya, tidak adanya kitab sezaman yang menyebut Ubaidillah bukan berarti menafikan Ubaidillah. Ini kan jawaban sudah berpuluh-puluh bulan yang lalu. Berpuluh-puluh bulan yang lalu sudah disampaikan oleh Hanif Al-Atras, oleh para Habib, oleh Rabita Alawiyah. Sama persis. Dan itu tidak bisa menggugurkan temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa secara turas, secara sejarah, secara literasi, tulisan buku, kitab sezaman tidak bisa diterima. Jadi jawabannya sama seperti jawaban yang disampaikan oleh para pembela kemarin-kemarin, bahkan puluhan bulan yang lalu jawaban ini sudah disampaikan. Katanya, tidak adanya kitab sezaman yang menyebutkan Ubaidillah, di mana Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab sezaman, yakni abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak disebutkan nama Ubaidillah. Bukan berarti Ubaidillah tidak ada. Itu dalil usul fikih yang sudah mereka sampaikan berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan itu sudah mental, sudah ditendang, tidak ada manfaatnya, dan itu jawaban yang mentah. Kemudian Syekh Mahdi Ar-Rajai masih terkait dengan jawaban tersebut menyatakan, cukuplah ulama-ulama sekarang ini yang mengesahkan, yang mengakui Habib Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah itu menjadi dalil. Jadi ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama belakangan, ulama-ulama yang memuliakan para Habib, yang menghormati Habib karena ilmunya, bukan karena nasabnya, itu cukup menjadi dalil kalau para Habib Pak Alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Ini kan jawaban koplak. Ya? Syuhrah, sekali lagi, cukuplah menjadi jawaban bagi atau jawaban untuk menolak tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudara sekalian, inilah yang selalu menjadi alasan Zaini Lora Zaini yang mendapatkan proyek untuk menanyakan kepada ulama-ulama di luar negeri dengan biaya, nggak tahu dari mana, apakah dari Rabita Alawiyah atau dari sponsor lain. Zaini hanya selalu berbicara metode.
Zaini selalu berbicara menggunakan metode apa, cara apa. Karena Zaini textbook menggunakan kaidah fikih bahwa syuhrah wal istifadah itu bisa menetapkan atau membatalkan nasab. Itu kaidah dasar yang dipakai untuk ulama fikih. Padahal berapa kali saya menyampaikan kaidah fikih yang dibahas oleh ulama-ulama itu hanya sebatas untuk generasi anak, orang tua, kakek, ke atas tidak jauh, ke bawah juga tidak jauh. Dan itu pun hanya berlaku ketika menetapkan masalah pernikahan atau warisan. Sementara genealogi bukanlah urusan nikah, bukanlah urusan warisan, tetapi bagaimana mengetahui gennya seseorang kalau orang itu benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan gen tidak ada urusan dengan anak zina atau anak apa atau anak apakah. Yang penting adalah genealoginya itu pas dan sesuai. Itu sebabnya ilmu yang paling pasti dan presisi adalah tes DNA. Apalagi para habib itu menyatakan mereka adalah garis keturunan laki-laki. Nah, dalam hal ini tes DNA untuk keturunan laki-laki itu sudah pasti presisi, sehingga Dr. Sugeng Sugiharto yang ahli genetika menyatakan mustahil kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu nasab bukanlah ilmu fikih. Nasab adalah ilmu dunia, dan ilmu dunia harus dibuktikan dengan data yang nyata, dan itulah bukti yang sesungguhnya. Sehingga ketika saat ini mereka orang-orang masih berdebat tentang narasi dan sumber, sudah soal narasi, soal referensi, soal kitab-kitab nasab, jelas Pak Alawi batal nasabnya, dan itu sudah final karena tidak ada lagi yang diperdebatkan. Jadi secara turos selesai perdebatan nasab Pak Alawi dengan kesimpulan Pak Alawi bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Sekarang tinggal buktikan tes DNA untuk secara pastinya tes DNA. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.